Gimana sih caranya aku menghasilkan 28.000 views pembaca cerita Wattpad? Well, aku bakalan bahas di konten ini. Selamat datang di Jadi Penulis Muda, teman-teman. Di sini aku mau sharing gimana caranya aku bisa menghasilkan 28.000 views cerita aku yang dibaca di Wattpad. Mungkin pembacanya nggak sebanyak penulis lain, ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan. Tapi aku yakin semuanya berawal dari 100, 200, 1000, 2000 sampai aku pun menghasilkan 28.000 views. Mungkin kamu juga pengen tahu gimana sih caranya aku menghasilkan views puluhan ribu di Wattpad. Aku bakalan bahas di konten ini, tapi sebelumnya pastikan kamu sudah subscribe, like, share, dan komen. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya ketika aku bikin video, kamu bisa langsung nonton videonya. Guys, mengumpulkan pembaca di Wattpad itu nggak gampang. Karena zaman sekarang semakin banyak penulisnya, semakin banyak juga genre yang mungkin populer di sana. Sementara di sisi lain ada kita yang nulis dengan genre berbeda, yang nulis dengan tema berbeda, yang nulis dengan gaya berbeda. Pasti orang-orang itu akan lebih mendekati karya-karya yang mungkin secara pasar itu udah dapat dan mereka kenal penulisnya. Sementara kita penulis baru. Sebenarnya aku itu udah aktif di Wattpad tahun 2016, tapi karena aku orangnya nggak konsisten pada saat itu, akhirnya aku vakum. Otomatis aku ngilang dari Wattpad dan aku memulai lagi dari awal. Terus apa aja sih yang aku lakuin gitu? Sebenarnya aku itu nggak muluk-muluk. Yang pertama yang aku pikir harus aku lakukan adalah konsisten nulis. Karena banyak penulis yang aduh pengen viewsnya segini, pengen banyak yang baca, tapi nulisnya nggak konsisten, naskahnya belum selesai. Kita sebagai penulis jangan dulu melihat sesuatu yang ada di luar, tapi lihat dulu diri kita, lihat dulu hasilnya, lihat dulu karyanya gitu. Kalau kita udah punya karya, sebenarnya peluangnya lebih besar untuk dibaca. Tapi kalau belum, ya kita mau menghayal sedemikian rupa pun, mau bermimpi sedemikian rupa pun, kalau karyanya aja nggak ada, ya nggak bisa gitu. Jadi intinya pastikan kamu itu harus konsisten nulis dulu, kamu itu harus punya naskah yang tamat dulu, baru setelah itu kamu bisa share di Wattpad. Kak, aku sukanya ongoing kak, jadi satu kali nulis, satu kali update. Itu juga nggak masalah gitu, yang penting kamu bisa update konsisten. Nah kalau aku itu tipe orang yang harus nyelesain dulu sampai tamat di Microsoft Word, baru setelah itu aku update di Wattpad. Kenapa aku memilih seperti itu? Karena aku tipe orang yang kalau udah dikejar-kejar itu kayak aduh susah banget, aku malah jadi malas. Yang kedua, kamu harus memaksimalkan cover, hashtag, dan juga deskripsi. Aku bakalan bahas satu-satu di sini. Kita sebagai manusia kadang-kadang lebih cinta dengan visual. Ketika ngelihat pertama kali, widih, visualnya keren banget, eye-catching misalkan. Itu tuh orang bakalan langsung mau gitu ya biasanya. Kedua, judul juga bisa berpengaruh. Kadang-kadang orang mau baca dari judulnya. Misalkan nih, wih judulnya unik, wih judulnya kontroversi. Jadi judul juga harus diperhatikan. Kemudian deskripsi, ini penting banget sih. Deskripsi itu harus diisi semenarik mungkin. Entah kamu nunjukin sesuatu yang bikin orang penasaran atau apapun itulah. Intinya di deskripsi itu harus jelas. Cerita ini tentang apa sih? Sehingga orang lain, oh ini tentang si A sama si B. Gue mau baca kayaknya seru gitu. Kemudian yang terakhir hashtag. Ini tuh lebih ke optimasi di Wattpad-nya. Pastikan hashtagnya itu sesuai dengan isi naskah. Banyak orang yang nulis naskah hot, yang nulis naskah dewasa gitu, tapi hashtagnya remaja gitu kan itu nggak sesuai ya. Lain merugikan pembaca karena remaja ikutan baca pada akhirnya. Itu juga menyalahi aturan gitu, kayak harusnya di hashtag dewasa tapi malah hashtag remaja. Jadi buat kamu penulis, pastikan hashtagnya sesuai. Contoh, oke, hashtag gue komedi, tulis komedi. Oke, hashtag gue ada persahabatannya, tulis persahabatan. Kenapa hashtag bisa sangat penting? Karena kadang-kadang ada orang yang nyari tulisan dari hashtag. Contoh, gue mau nyari tulisan hashtagnya TikTok. Oh ternyata ada tuh tulisan kita. Naskah aku kebetulan masuk 5 besar di TikTok, di hashtag TikTok. Mungkin itu bisa berpengaruh buat orang yang nyari hashtag TikTok. Jadi ada novel aku nih di urutan kedua misalkan. Itu tuh kan kayak menarik gitu dan orang lain bisa baca gara-gara nyari hashtag. Yang ketiga, promo. Nah ini juga penting guys. Kalau kamu misalkan pengen novelmu dibaca, jadi nggak hanya berkutat dengan Wattpad itu sendiri, tapi kamu harus coba sebar di luaran, entah itu di Facebook, ke teman-teman kamu di Instagram, atau bikin konten di TikTok. Banyak kok sekarang yang bikin potongan-potongan ceritanya, yang bikin quotes-quotesnya, di-share di media sosial, viral, Wattpad-nya juga jadi rame. Mungkin itu bisa membantu gitu. Tapi tentu saja kita nggak tahu ya, apakah kita juga akan viral. Yang terpenting sekarang adalah lakukan usahanya dulu. Kita nggak bakalan tahu naskah kita kapan viral, naskah kita banyak yang baca, segala macam itu nggak bakalan tahu. Yang terpenting adalah usaha itu sendiri. Aku pun melakukan promosi di Instagram. Aku selalu bikin story tentang tulisan aku di Instagram. Kayak novel aku udah update nih bab sekian, atau
aku ngejelasin novel aku tentang apa, aku ngejelasin proses kreatif aku. Pokoknya aku selalu berusaha promosi di media sosial, salah satunya Instagram. Dan itu ngaruh, banyak followers yang kayak, "Kak, aku pengen baca akun Wattpad kakak apa?" Jadinya orang-orang kayak mau baca karya kita gara-gara kita tunjukkan. Ini juga penting, teman-teman, kita harus pede sama karya kita. Karena banyak orang yang nggak mau mempromosikan karena nggak pede. "Kak, aku malu kalau ngepromosiin, takutnya diketawain, takutnya orang lain nggak suka." Ingat, yang namanya hidup itu ada hitam ada putih, ada yang suka, ada yang enggak, ada yang bilang menarik, ada yang bilang jelek. Itu tuh udah hal lumrah gitu. Yang penting kita berkarya dari hati, kita bangga sama karya kita, ya udah kita sebarkan. Mengenai reaksi orang lain itu bukan urusan kita lagi sebenarnya. Itu kayak nggak bisa kita kontrol gitu. Nah, teman-teman, itulah beberapa hal yang aku lakukan sehingga aku bisa mendapatkan 28.000 views. Semoga ini membantu. Sebelum videonya ditutup, aku mau ngasih info kalau aku punya kelas novel. Ini udah diikuti sama 90 orang lebih. Jadi buat kamu yang sering ngerasa stuck, yang sering bingung mau nulisin apa, yang sering nggak percaya diri sama tulisannya, kamu bisa ikutin kelas novel aku. Karena aku bahas dari A sampai Z. Untuk cara ikutannya, kamu bisa klik link di description box. So, sampai ketemu di video selanjutnya.